Halo anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik kelas 3 bersama dengan Ibu Reni. Pada kali ini kita akan belajar perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, marilah kita membukanya dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas orang tua, keluarga, guru, dan teman-teman yang baik hati serta menyayangi kami. Ajarilah kami memahami pelajaran tentang anak yang hilang, agar kami mampu menemukan makna positif di dalamnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah memahami pentingnya sikap memaafkan orang yang bertobat dalam membangun kehidupan bersama. Kedua, menunjukkan pengalaman nyata, yaitu memaafkan dan meminta maaf. Ketiga, melakukan perbuatan nyata saling memaafkan dan menerima kekurangan atau kelemahan orang lain. Sekarang kita akan mendengarkan bersama cerita mengenai perumpamaan anak yang hilang. Ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Pada suatu hari, anaknya yang bungsu meminta harta warisan yang menjadi bagian miliknya. Ayahnya sangat sedih karena warisan seharusnya baru dibagikan ketika ia sudah meninggal. Anak bungsu menjual semua harta warisannya, kemudian ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia hidup berfoya-foya dengan harta warisan dari ayahnya. Yang dipikirkannya hanyalah kesenangan. Setelah beberapa saat, uangnya habis dan di negeri tempat dia merantau itu timbul bencana kelaparan. Ia pun bekerja menjaga babi. Karena saking laparnya, ia sampai ingin memakan ampas makanan babi. Namun, tidak ada sisa. Timbul penyesalannya, mengapa ia harus pergi dari rumah ayahnya. Meskipun takut, si bungsu memutuskan untuk pulang. Dia berpikir ayahnya pasti tidak mau menerimanya lagi sebagai anaknya karena ia adalah anak durhaka. Ternyata, apa yang terjadi sungguh di luar perkiraannya. Ayahnya mengadakan pesta besar untuk menyambut anak bungsunya. Kata ayahnya, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Anak sulung sangat marah karena ayahnya memperlakukan si anak bungsu sebaik itu. Ia merasa iri bahwa setelah sekian lama ia bekerja membantu ayahnya, tidak pernah ayahnya memperlakukannya sebaik itu. Ia marah
dan tidak mau mengikuti pesta itu. Ayahnya kemudian datang padanya dan menjelaskan bahwa ia tetap bangga dan menyayangi si sulung sebagai anak yang patuh. Ia juga menyadarkan bahwa sudah sepatutnya sang anak sulung ini bergembira, karena yang pulang dan bertobat ini adalah adiknya sendiri. Tokoh dalam cerita ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah sosok ayah yang penuh belas kasih. Oleh karena itu, hatinya terbuka untuk menerima siapapun, bahkan anaknya yang sudah meminta hartanya, meninggalkannya, dan hidup berfoya-foya. Tokoh ayah di sini berarti adalah seorang tokoh yang baik dan tindakannya perlu untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Tuhan yang selalu mau untuk mengampuni dosa-dosa dari umat-Nya. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah si sulung, sebagai sosok yang penuh kedengkian dan iri hati. Oleh karena itu, hatinya sulit terbuka pada orang lain, apalagi yang sudah menyakiti hatinya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sifat dari tokoh sulung ini adalah sifat yang tidak layak untuk ditiru, ya. Jadi sikap dengki dan iri hati itu tidak baik untuk ditiru. Sedangkan tokoh yang ketiga adalah si bungsu, sebagai sosok yang berdosa, tapi ia menyadari kesalahannya dan bertobat. Ya, si bungsu ini adalah menggambarkan manusia secara umum, bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mau mengakui dan menyadari kesalahan kita, lalu kita bertobat dengan cara minta maaf dan tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Jadi, dari sini sikap dan perbuatan dari si bungsu ini ketika dia mengakui kesalahan dan bertobat itu layak untuk kita tiru, ya. Bukan perbuatan si bungsu ketika dia berbuat durhaka kepada orang tuanya yang kita tiru, tapi sikapnya ketika dia menyadari dan menyesali kesalahan, lalu kemudian ia bertobat. Nah, anak-anak semuanya, Tuhan selalu menerima siapapun yang ingin bertobat dan kembali kepadanya. Inilah nilai terpenting dalam cerita kita pada kali ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Menurut Tuhan, setiap orang yang bersalah harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat. Orang yang benar-benar bertobat harus diterima kembali. Orang durhaka dan berdosa diumpamakan orang hilang dan sudah mati. Sedangkan orang yang bertobat diumpamakan sudah ditemukan dan sudah kembali. Nah, apabila kita melakukan dosa atau perbuatan yang salah atau perbuatan yang negatif, maka cara kita kembali kepada Tuhan yaitu yang pertama dengan mengakui kesalahan. Yang kedua dengan meminta maaf. Ketiga, memperbaiki tutur kata. Keempat, memperbaiki perilaku. Dan yang kelima, yang paling penting adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Jadi 5 hal ini adalah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan dosa, dan itu adalah cara kita kembali kepada Tuhan maupun cara memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, di sini ada kata-kata mutiara yang dapat kita ingat-ingat dan dapat selalu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang berani dan mau memaafkan menandakan dirinya memiliki pribadi yang berkualitas serta berhati teduh. Berhati teduh di sini artinya adalah hatinya itu damai, tidak memiliki dendam, tidak memiliki pikiran negatif terhadap orang lain, tidak memiliki rasa benci dalam hatinya. Itu yang dimaksud dengan berhati teduh. Selanjutnya, agar hatimu tenang, mulailah memaafkan dan menyadari bahwa terkadang seseorang bisa saja melakukan kesalahan. Ya, anak-anak semuanya, 2 poin yang Ibu tuliskan di sini itu menandakan atau sebagai kata kunci bahwa manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna. Ya, manusia melakukan kesalahan, kadang kesalahan yang dilakukan itu tidak sengaja atau kadang memang sengaja dilakukan, tapi yang terpenting adalah manusia mau menyesalinya, mau bertobat, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, apabila kita berada di posisi sebagai orang yang tersakiti, atau kita sebagai orang yang mengalami ketidakadilan, nah, apabila orang yang melakukan tersebut mungkin dia sengaja ataupun tidak sengaja, maka ketika dia menyesalinya, lalu meminta maaf, maka alangkah baiknya bila kita memiliki hati yang teduh, memiliki hati yang pemaaf, ya. Kita memaafkan orang tersebut, lalu kita memulai lembaran hidup baru. Kita lupakan masa lalu, lalu kita memulai dari awal kembali, ya. Karena kenapa sih kita sebagai manusia itu harus memiliki hati yang mau memaafkan? Karena hati yang menyimpan dendam itu tidak akan tenang, ya. Hati yang penuh dengan kemarahan itu hanya akan menimbulkan penyakit dalam diri kita. Hati yang penuh dengan kebencian pun hanya akan membuat hidup kita tidak tenang dan hidup kita menjadi tidak berkualitas. Nah, kita bisa memilih apakah kita lebih ingin menjadi orang yang mau memaafkan atau kita menjadi orang yang suka membenci atau menyimpan dendam. Nah, pilihan seperti itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tapi yang namanya perbuatan memaafkan itu bisa dilatih ya. Kita harus melatihnya sedikit demi sedikit dari hal-hal kecil ketika kita merasa disakiti, kita merasa sebagai pihak yang mendapatkan ketidakadilan, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, karena hati yang menyimpan kemarahan, hati yang menyimpan dendam itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Memang terkadang ketika kita ingin memaafkan orang lain itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah sama sekali ya. Bisa saja bagi beberapa orang memaafkan itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Ya, tapi seberat apapun itu, sesulit apapun itu, kita harus berani untuk mencoba memaafkan orang lain. Karena Tuhan saja mau memaafkan umat-Nya.
Apakah pantas bila kita sebagai manusia tidak mau memaafkan sesama kita manusia? Kita boleh tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir materi. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat bahagia karena telah belajar melihat sosok yang baik dalam pelajaran ini. Berilah kami kekuatan agar juga dapat memberi maaf dan menerima kembali siapapun yang pernah bersalah kepada kami. Bantulah kami juga agar bersedia meminta maaf setiap kali kami melakukan kesalahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya, agar selalu dapat informasi saat channel ini posting video baru. Salam sehat, salam semangat, dan doa terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa.